Di episode kali ini, Jagdish nampak marah dengan Anandi karena hal ini. Gauri nampak senang dengan situasi ini. Gauri kemudian memprovokasi Jagdish agar lebih membenci Anandi dengan pernyataannya. Di aula, sebelum keberangkatannya ke Mumbai, Lalsi mengatakan jika dia akan memilih alat yang dibutuhkan, tapi sebelumnya dia harus meminta persetujuan keluarga Singh. Pasan pun menyaut seolah menyindir Anandi jika mereka tidak usah meminta persetujuan karena yakin mereka adalah orang-orang pintar. Kemudian Anandi meminta berkat dari semua orang dan berpamitan untuk pergi. Lal Singh bersama istrinya juga berpamitan dan akan menelpon setelah sampai di Mumbai. Varun sudah bisa berjalan sendiri dan nenek terharu melihat kemajuan Varun bisa berjalan sendiri. Kemudian nenek berbicara dengan Sukna. Nenek merasa jika kebahagiaan di rumah ini telah hilang. Sukna bertanya mengapa nenek tidak meminta bantuan Anandi karena semua ini telah membuatnya kesakitan. Nenek memberitahu Sukna jika Anandi telah pergi ke Mumbai. Varun menyalakan lampu merah di cangkir teh Nenek Kalyani. Nenek Kalyani awalnya kaget, tapi dia memberitahu Varun jika sudah tahu itu karena sebelumnya Nandu sudah melakukan itu. Varun memberitahu jika Nandu telah mencuri senter laser darinya. Sukna menegur Varun dan mengalihkan pembicaraan, menyuruhnya untuk mengamasi barang-barangnya. Nenek kaget dengan apa yang Varun katakan. Nenek menanyai Sukna, tapi Sukna menolak untuk mengatakan karena wajar mereka masih anak-anak. Nenek masih tidak percaya dan terus mengejar Sukna agar mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Sukna memberitahu jika Nandu mempunyai kebiasaan mengambil sesuatu yang dia suka tanpa meminta izin dan tidak mengembalikannya. Awalnya, mereka berpikir untuk berbicara dengan Fasan, tapi dengan apa yang telah terjadi pada Anandi, mereka tidak memiliki keberanian untuk itu. Sukna menenangkan suasana hati Nenek Kalyani dengan alasan itu adalah sebuah kewajaran karena mungkin Nandu masih anak-anak. Nenek berpikir, bagaimana jika dengan kebiasaan itu, kemudian Nandu mengambil sesuatu dari rumah orang lain. Nenek meminta Sukna untuk menceritakan semua yang terjadi ketika dia tidak berada di rumah dengan secara detail. Kemudian kembali ke Mumbai, Anandi dan Lalsi tiba di lokasi pameran. Kebetulan Jagdish datang ke sana. Anandi menghentikan langkahnya dan mulai melihat sekeliling. Anandi merasa seperti ada orang yang dekat berada di sekitarnya. Kembali lagi ke Jaitsar, Sukna menjemput Varun di sekolahnya. Saat itu Sukna melihat Nandu sedang berebut teropong dengan temannya. Varun memberitahu Sukna jika Nandu selalu melakukan itu setiap hari dan berkelahi dengan anak lain. Sukna pun menyuruh Varun menunggunya sebentar. Nampak terlihat seorang ibu dari anak yang bertengkar dengan Nandu menyuruh agar anaknya membiarkan Nandu memiliki teropong miliknya. Mereka tidak mau mempunyai masalah dengan keluarga Singh karena suaminya bekerja di sana. Ibu dan anak itu berbalik dan kaget melihat Sukna berada di sana. Kemudian ibu anak itu memohon kepada Sukna untuk tidak mengadukan masalah ini. Kemudian Sukna bertanya pada Nandu, tapi Nandu memberi alasan jika dia membeli mainan itu dari uang saku yang dia kumpulkan. Kembali ke Mumbai, Anandi sedang berbicara dengan Lal Singh tentang mesin X-ray yang ingin mereka beli. Saat itu Anandi kembali merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya. Singkatnya, Jagdish dipanggil temannya. Anandi pun berbalik dan melihat Jagdish duduk di sebuah meja bersama kedua temannya. Agar tidak diketahui keberadaannya, Anandi mencoba pergi dari sana sebelum Jagdish mengetahui itu. Lal Singh juga melihat Jagdish. Dia berpikir akan berbicara dengan Jagdish agar Anandi bisa pergi tanpa sepengetahuannya. Jagdish melihat Lal Singh dan melihat sekelilingnya. Lal Singh berbohong jika dia datang sendiri dengan alasan karena tidak ada orang lain selain dirinya yang tahu tentang alat-alat kesehatan. Kemudian Anandi pergi ke hotel dengan taksi. Dia berpikir bagaimana cara menghindari Jagdish. Tiba-tiba taksi berhenti karena ada seorang wanita tergeletak di jalan. Kemudian Anandi membawa wanita tak dikenal ke rumah sakit. Sukna menelpon Nenek Kalyani dan memberitahu tentang perkelahian Nandu di sekolah. Ibu anak tersebut lebih mengalah karena tidak ingin suaminya kehilangan pekerjaan. Nenek bertanya-tanya dan merasa khawatir ini disebabkan karena semua anak dimanjakan di keluarganya. Nenek meminta Sukna untuk datang dan memberitahukan hal ini kepada Gehna dan Pasan, tapi Sukna tampaknya ragu.
Anandi sampai di rumah sakit dan ternyata dokter yang menangani adalah Gauri. Gauri pun kaget melihat Anandi berada di sana. Gauri berperilaku kasar dengan Anandi dan menanyakan nama pasien tersebut. Anandi menjawab jika dia tidak mengenalnya dan menemukan wanita itu sudah tergeletak di jalan. Kemudian Gauri mengejek Anandi untuk mengisi formulir sendiri karena dia sekarang orang berpendidikan dan bisa berbahasa Inggris. Gauri pun memberikan formulir, Anandi tidak merespon dan pergi begitu saja. Gauri merasa kesal. Kembali ke Jaitsar, nampak nenek berbicara sendiri tentang masalah yang terjadi di keluarganya. Dia bertekad ingin menyelesaikan masalah Pasan, Byron, serta Nandu. Kali ini nenek akan membunuh 2 burung dengan sekali lemparan batu. Di rumah sakit Mumbai, Gauri mendatangi Anandi dan menginformasikan bahwa pasien telah keluar dari bahaya. Gauri menuduh jika Anandi sengaja jauh-jauh dari Jaitsar membawa wanita itu hanya untuk bertemu dengan Jagdish. Anandi menegaskan jika sekali lagi dia tak akan datang di antara mereka. Kemudian Anandi pergi. Saat berjalan di koridor rumah sakit sambil melamun, Anandi tertabrak pesawat yang sedang membawa pasien. Anandi akan terjatuh, tapi seperti di film-film India lainnya, Jagdish pun meraih tangan Anandi, menahannya agar tidak jatuh. Jagdish merasa senang melihat Anandi berada di sana. Kemudian Jagdish bertanya, "Kenapa kau tidak mau menjawab teleponku?" Anandi menyangkal jika dia tidak tertarik untuk berbicara dengannya lagi. Jagdish mencoba meyakinkannya bahwa sekarang Gauri telah berubah, tidak memiliki kecurigaan apapun tentang pembicaraan mereka berdua. Anandi mencoba untuk pergi dari sana, tapi Jagdish menahan tangan Anandi dan berjalan menuju Gauri untuk meyakinkan jika Gauri sudah berubah. Gauri pun melihat kejadian ini dan merasa cemburu. Kemudian Jagdish, Anandi, dan Gauri berada di ruangan dokter. Jagdish meminta Anandi untuk bertanya langsung kepada Gauri, apakah Gauri memiliki keraguan tentang persahabatan mereka. Saat itu, Gauri merasa takut jika Anandi akan mengungkap semuanya. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fadu setiap hari jam 14.30 waktu Indonesia Barat di ANTV. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fadu, tentunya hanya di ANTV. Terima kasih.